Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahda la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hadirin kaum muslimin sidang Jum'ah yang sama-sama dicintai Allah. Dari sekian banyak nikmat dunia, cukuplah Islam sebagai nikmat terbaik bagi kita. Kita bersyukur sampai hari ini kita masih menjadi seorang muslim. Dari sekian banyak kesibukan, cukuplah ketaatan sebagai kesibukan bagi kita. Alhamdulillah, sesibuk apapun kita sudah berada di rumah Allah dalam rangka taat kepadanya. Dan dari sekian banyak pelajaran, cukuplah kematian sebagai pelajaran bagi kita. Alhamdulillah, sampai di penghujung bulan Sya'ban, 29 Sya'ban, Jumat hari ini, Allah berikan kita umur, Allah berikan kita kesempatan. Mudah-mudahan nanti malam pemerintah melakukan sidang isbat dengan berbagai ormas dan tamu kedutaan besar negara. Mudah-mudahan sebagai harapan Pak Wapres, mudah-mudahan sama dengan pendapat Ormas Muhammadiyah, sehingga mudah-mudahan besok kita sudah mulai bisa saum bersama. Tapi jika ada perbedaan pendapat, biasakanlah kita menjadi umat yang dewasa. Menghormati pendapat orang lain bukan berarti harus mengikuti apa kata mereka, tapi menghormati pendapat orang lain tidak juga kemudian kita menyalahkan pendapat yang lain. Intinya dewasalah kita. Jangan sampai umat ini setiap kali awal Ramadan perbedaan menjadi celah bagi kita untuk saling mencelah, menyalahkan, yang pada akhirnya Ramadan kita sia-sia. Tema pada khutbah kali ini adalah Ramadan Gaspol. Kenapa Ramadan Gaspol? Karena tahun inilah setelah 2 tahun berturut-turut pandemik, kita diberikan keleluasaan untuk beribadah. Saf kita lebih dekat. Tahun ini pun mudik sudah dibolehkan, walaupun dengan syarat vaksin lengkap dan booster. Tetapi harusnya Ramadan tahun ini bisa kita gaspol. Gaspol tarawih kita, gaspol tadarus kita, gaspol infak sedekah kita. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Ada 3 hal, mudah-mudahan ini bisa menjadi mukaddimah memasuki Ramadan. Apa itu? Yang pertama, mari jadikan Ramadan kita lebih dekat. Selama ini kita disuruh social distancing, menjaga jarak. Kadang dengan istri pun kita jaga jarak karena istri lagi isolasi. Itulah sebabnya saatnya kita mendekatkan semuanya. Dan tidak bisa sesuatu didekatkan kecuali hati kita dekat dengan yang lain. Jika ada 2 orang duduk dekat, tapi suaranya teriak, suaranya memaki, suaranya amarah, itu dekatnya hanya fisik, tapi hati mereka berjarak. Dan tidak ada yang bisa menyatukan hati kecuali kita makin taat kepada Allah. Ma'allafa baina qulubihim lau anfaqta ma fil ardi jami'an. Ya, sekiranya kalian belanjakan semua harta di dunia ini,
kalian tidak bisa menyatukan hati-hati. Walakinnallaha, akan tetapi Allah yang menyatukan hati. Ramadan momentum mendekatkan hati kita. Hati kita dengan pasangan kita, hati kita dengan anak-anak kita, hati kita dengan orang tua kita, hati kita dengan mertua kita, hati kita dengan jamaah kita, bahkan sebangsa setanah air. Selama ini anak bangsa, khususnya umat Islam, memang melalui masa-masa sulit. Ya, melalui masa sulit. Kita memang merasa sulit. Ramadan masih pakai syarat booster. Ramadan pulang kampung makin syarat booster. Ya, sementara momen yang lain, ya, momen yang lain yang lebih dalam tanda petik seakan-akan kita diberikan ruang yang lebih sempit. Ala kulli hal, semua itu tidak boleh menjadi alasan kemudian Ramadan kita gagal tahun ini. Saya katakan kepada jamaah sekalian, usahakan kita lebih dekat. Karena lebih dekat itu akan membuat kita saling mendoakan. Sebaliknya, kalau kita saling menjauh, saling kasar, saling maki, saling menghujat, akan membuat kita saling meninggalkan. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Tanda rahmat Allah pada kita adalah kita bersikap santun kepada sesama. Walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min haulik. Kalau kita bersikap keras, berhati kasar, lan faddu min haulik, justru mereka pergi meninggalkan kita. Tidak enak hidup bermusuh-musuhan. Tidak enak hidup itu saling menyalahkan. Ramadan saatnya kita lebih khusyuk, lebih dekat. Yang kedua, jadikan Ramadan bulan lebih berkah. Berkah syaratnya satu, kata ulama, kasratul khairat, perbanyak kebaikan. Tidak ada makna berkah kecuali banyak kebaikan. Ramadan tahun ini Masjid Alumni penuh dengan banyak kebaikan. Untuk itu mari lihat dalam Quran ada 3 kebaikan yang sangat penuh dengan emosional. Quran surat Al-Imran 134. 1, yunfikuna fis-sarra wad-darra. Orang yang senantiasa berinfak baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Sebagian ulama menerjemahkan ayat ini, inilah kewajiban seorang ayah. Kita, anak istri tidak tahu lapang atau sempit, mereka butuh belanja. Itulah sebabnya Ramadan kali ini harus menjadi bulan berbagi. Di tengah kesulitan, harga-harga bahan pokok yang masih meroket, persis jelang Ramadan kita diberikan kado, Pertamax naik, ya, BBM naik, PPN naik. Ini semua menjadi tantangan bagi kita. Oleh karena itu, mari kaum muslimin kita terus berbagi. Karena dengan berbagi bukan mungkin secara fisik harta kita berkurang, tapi berbagi itulah yang akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Wal kadhibinal ghaiz. Kebaikan berikutnya adalah tolong Pak. Bukan soal pro A, pro B. Soal kita tidak suka dengan orang. Tapi tolong, selama Ramadan, wal kadhibinal ghaiz. Tahan emosi kita. Tahan emosi kita. Bahkan Rasul sampai mengatakan kalau ada yang ajak macam-macam, bilang, ana shaim. Ingat, saya lagi berpuasa. Apa maknanya? Mengontrol emosi itu penting. Tanda kedewasaan seseorang, kemampuan dia mengontrol emosinya. Laisa syadid bisyur'ah. Bukan orang kuat bisa mengalahkan orang dalam duel gulat. Walakin, akan tetapi orang yang kuat itu adalah yamliku nafsa indal ghadab. Mampu menguasai dirinya, mampu mengontrol dirinya ketika dia lagi emosi. Ramadan bulan pengendalian diri. Dengan apapun yang kita baca di media sosial, dengan perilaku apapun yang kadang itu pun belum jelas, jangan cepat-cepat berikan statement. Jangan cepat-cepat share ke tempat yang lain. Kontrol, kita lagi berpuasa. Karena hakikat puasa itu adalah imsak, menahan diri. Yang halal saja gak boleh kita sentuh.
Yang halal saja nggak boleh kita nikmati, apalagi sesuatu yang bisa merusak persatuan, kesatuan umat ini. Mari kontrol emosi kita, ya. La taqdab walakal jannah. Begitu kata Rasul dalam satu riwayat, jangan suka mudah marah, karena orang yang mampu menahan amarah pasti masuk surga. Yang terakhir jamaah sekalian, yang dimaksud dengan barokah adalah wal afina anin nas, kemampuan memaafkan manusia. Hari ini kalau kita buka media sosial kita, WA kita, ribuan, ratusan masuk mengucapkan mohon maaf. Tidak usah dikomentari itu ada contoh atau tidak. Itu buah keikhlasan. Itu buah orang ingin menyampaikan, mengapresiasi. Sudah syukur Anda disapa, sudah syukur Anda di WA. Itu pertanda dia mengapresiasi diri Anda. Ya, siapkan satu model yang sederhana kita menjawab sebagai bentuk apresiasi. Memaafkan itu bukan pekerjaan mudah. Kita dibuli, kita dizolimi, kita difitnah, kita tidak bersalah. Enak saja memaafkan. Tapi ketika kita mampu memaafkan, itulah puncak kebaikan. Yang terakhir jamaah sekalian, Ramadan tahun ini lebih dekat, lebih berkah, dan lebih bermanfaat. Jadikan Ramadan bahan introspeksi diri kita masing-masing. Tidak usah tengok orang lain. Apa ukuran nilai manfaat? Coba selama kita hidup di lingkungan kita, apa itu di rumah, di lingkungan pekerjaan kita, di tempat-tempat persahabatan kita, pertanyaannya satu, sebesar apa orang lain merasakan manfaat pada diri kita? Jangan-jangan tiap kali kita hadir orang lain merasa terancam. Jangan-jangan kalau kita tidak hadir justru orang lain merasa aman. Bahaya. Hati-hati. Pada titik inilah Rasul berkata, khairun nas anfa'uhum linnas. Nilai seseorang itu terbaik apa tidak sejauh mana dia memberikan kemanfaatan pada orang-orang di sekitarnya. Mari jamaah sekalian, jadikan Ramadan ini semangatnya gaspol, dan jadikan Ramadan tahun ini lebih dekat, lebih berkah, dan lebih bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil albabi la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahda la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali wa sahbi wa man wala wa ba'd. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin sidang Jum'ah, sebelum kita berdoa pada khutbah kedua, khatib mengingatkan kita satu hal yang paling pokok. Saat ini orang yang paling menanti kita ibadahnya di Ramadan adalah almarhum dan almarhumah. Orang tua kita yang sudah di alam barzah, saatnya mereka melihat anak-anaknya. Ibadahnya akan memberikan ruang mereka di alam barzah, akan meringankan azab kubur mereka di alam barzah, akan memberikan ruang kebahagiaan. Itulah kepada kita yang orang tuanya sudah tidak ada. Sampai dia wafat kita tidak sempat berbuat baik. Sampai dia wafat kita tidak sempat bawa dia umroh. Sampai dia wafat kita masih memberikan dia beban kehidupan. Saatnya Ramadan ini, niatkan semua kebaikan kita, tadarus kita, infak kita, taraweh kita, semoga menjadi pahala yang mengalir kepada almarhum, almarhumah. Dan mudah-mudahan sekaligus menjadi mukaffarat, penghapus semua kesalahan-kesalahan mereka berdua. As-salawatul khamsu, al-jum'atu ilal jum'ah, ar-ramadan illa ramadan, mukaffarat. Solat-solat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu akan menjadi penghapus dosa-dosa. Orang-orang tua itu,
Orang-orang tua kita sangat mengharapkan. Tidak ada orang yang lebih sengsara ketika dia wafat, anaknya tidak punya banyak kebaikan di bulan Ramadan, sehingga dia tidak mendapatkan pahala dari anak-anaknya. Untuk itu mari jamaah sekalian, kalau kau merasa kau berhutang budi padanya, sampai dia wafat kita tidak banyak berbuat baik padanya, maka mari Ramadan kali ini jadikan Ramadan terbaik dengan semangat gaspol. Amal kita tingkatkan, karena setiap huruf yang kita baca menghasilkan 70 kebaikan sekaligus menghapus 70 keburukan. Itu akan mengalir kepada almarhum almarhumah. Mari jamaah sekalian, spirit-spirit seperti inilah yang harus kita bawa. Mudah-mudahan dengan semua kebaikan Ramadan, keberkahan di dalamnya, mudah-mudahan bisa membawa umat ini siap untuk menghadapi tantangan-tantangan apapun yang terjadi di masa-masa yang mendatang. Saatnya jadikan Ramadan lebih dekat, lebih berkah, dan lebih bermanfaat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal anwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Ya Allah ya anta ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah nas'aluka 'ishatan haniyah wa mitatan sawiyah wa maraddan ghaira muhzin wala fadih. Ya Allah, pantaskan kami memasuki Ramadan dengan penuh ketentraman, dan kalaupun kami wafat di Ramadan, ya Allah, wafatkan kami dengan ketenangan. Jangan kau jadikan kami bulan Ramadan ini, ya Allah, kau hinakan apalagi engkau permalukan, ya Allah. Allahumma ya Allah, selamatkan kami memasuki Ramadan. Berikan kami ya Allah kesempatan berbuat amal yang terbaik. Jadikan setiap tadarus kami, tarawih kami, sedekah kami ya Allah, jadikan dia pahala mengalir pada almarhum ya Allah. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi madkhalaha wa adkhilha jannata ma'al abrar wa adkhilhu jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali wa baraka wa sallam bifadlik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.